Hi there, jumpa lagi di SF Learning Center. Kalian siap belajar bersama saya? Jangan khawatir, kamu akan dibimbing sampai bisa. Hore, ayo semangat! Belajar pemrograman komputer itu mudah dan menyenangkan. Mari kita mulai. Jumpa lagi dengan saya, Sinjung Firdaus, dalam pembelajaran tutorial web dan perangkat bergerak. Web dan perangkat bergerak, kita di sini membahas tentang konsep 3W, kemudian teknologi aplikasi web, macam-macam browser, konsep web server, macam-macam software web server, macam-macam editor teks, tool pengembangan web, dan bahasa XML, HTML ya. Kita nanti berlatih membuat coding XML. Mari kita lanjutkan. World Wide Web adalah jaringan yang terdiri dari gambar, teks, dan suara yang didapat dari internet menggunakan browser. 5 hal dasar dari World Wide Web ya, itu hypertext. Di gambar itu hypertext ditemukan oleh Ted Nelson. Teks tertulis non-sequential yang memiliki percabangan dan menyediakan pembaca berbagai pilihan sebagai bacaan yang menarik pada layar interaktif. Jenis hypertext: Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web untuk mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirim dari server ke lain. Hypertext Markup Language (HTML), bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau teks untuk menyatakan kode-kode yang harus ditranslate. Hypertext Markup Language, bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu, teks untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Itu jenisnya hypertext ya. Hypermedia. Hypermedia yang tidak hanya membuat teks saja, namun juga foto, audio, video, dan grafis komputer. Web browser, software yang digunakan untuk menjelajahi internet atau untuk mencari informasi dari satu web yang tersimpan di dalam komputer. Web server, software yang memberikan layanan database berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS. Uniform Result Locator, rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat di internet. Seperti ini, sisi URL biasanya diletakkan di search ini ya. URL. Contoh seperti ini URL-nya SMK N2 Banjarmasin, maka HTTP .id, ini adalah, jadi di sini HTTP itu Hypertext Transfer Protocol. Jadi HTTP-nya adalah Hypertext Transfer Protocol. Kemudian ada alamat domain servernya itu smk2 banjarmasin.co.id. Kemudian direktur servernya .id. Kemudian tentang apa yang diakses di servernya ini ya. Sejarah web. Sir Timothy, inventor of World Wide Web, dia adalah yang menemukan World Wide Web ya. Web pertama kali disambung dengan jaringan pada tahun 1991.
Tujuan Timothy merancang web adalah untuk mempermudah pekerjaannya, memperbaharui, serta saling tukar informasi bagi peneliti di tempatnya bekerja. Pada 30 April 1993, CERN, perusahaan tempat Timothy bekerja, mengumumkan jika web sudah bisa digunakan publik dengan gratis tanpa biaya. Ya, pada waktu itu. Teknologi aplikasi web seperti gambar ini ya, ada user komputer client ya, kita memakai di sini TCP/IP ini internet protokol ya, TCP/IP protokol. Jadi cari data di web, di browser, cari data, kemudian kita sebagai user yang dihubungkan dengan TCP/IP atau internet protokol, kemudian dicari di browser ya, cari data oleh browser, nanti dihubungkan lagi melalui internet protokol ke server hostingnya ya, di sini ya, server hostingnya. Jadi kita buka di Google ya, cari data apa sebenarnya dari komputer kita, masuk ke browser dulu. Melalui browser ini, browser akan menghubungkan melalui internet protokol ke servernya ya, server hostingnya ya. Seperti itu. Itulah teknologi aplikasi web. Kemudian browser. Fungsi dan peranan browser di sini adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi di internet. Macam-macam browser itu kita sudah tahu, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, dan lain-lain ya. Ini gambar. Konsep web server, yaitu kita klien request meminta ke browser ya, halaman ini browser, request itu dikirim ke Apache ya, database-nya Apache oleh sistem, kemudian di web server ini dengan PHP dibuatlah MySQL di database MySQL. Nah, jadi datanya sebenarnya tersimpan di database MySQL. Ini konsep web. Sini bisa dilihat alurnya ya. Jika atas klien meminta mencari di browser, kemudian memintakan halaman ke Apache oleh program PHP, dicarilah data, diambil data di database MySQL ya. Nah, itu file sistem servernya, kemudian kita kirim, dikembalikan. Kalau kita minta sistem atau file oleh Apache itu dikirim ke web browser, kemudian halaman tersebut kita bisa download di komputer kita ya. Itu konsep web server. Macam-macam editor tag, tentu kita udah tahu editor tag ya, macam-macam. Pada dasarnya tag editor hanyalah tempat untuk meletakkan barisan-barisan kode atau script ya. Kalau kita membuat program tentu kita udah tahu menggunakan editor ya, pada Notepad, gedit, dan lain-lain ya. Namun akhir-akhir ini para publisher berlomba-lomba memberikan editor yang keren, mudah digunakan, dan memiliki banyak fitur-fitur keren lainnya ya. Contohnya seperti ini ya, banyak sekali, ada Sublime Text, ada Notepad++, ada Notepad ya, seperti ini ya. Banyak contoh-contoh editor. Tool pengembangan web. Web browser, karena web ditampilkan dalam browser, tentunya browser merupakan perangkat utama yang harus dimiliki oleh seorang pengembang web ya. Jadi kita buat program PHP, pasti kita ngetesnya pakai browser dulu di localhost ya. Nah, debugger. Dalam melakukan pengembangan seringkali kita menemukan banyak masalah pada script. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita harus dapat mengerti kenapa masalah bisa muncul dan lalu mencari solusi dari permasalahan tersebut ya. Tag editor, macam-macam tag editor ya tadi. Tentu saja ini adalah perangkat wajib yang dimiliki seorang programmer untuk melakukan pengembangan apapun. Jadi melalui tag editor itulah kita bisa mengembangkan apapun, dari script
bahasa yang kita tuangkan ya. Kemudian disimpan melalui extension dari sesuaikan dengan bahasa yang kita pakai. Tadi PHP, XML, HTML ya, biasanya kalau PHP.php, kalau XML.xml, kalau HTML nama .html ya, dan lain-lain, masih banyak lagi Java sebagainya ya. Nah, kali ini kita juga membahas tentang XML, pengertian XML. XML adalah bahasa markup untuk keperluan umum yang disarankan oleh W3C atau W3C untuk membuat dokumen markup keperluan pertukaran data antar sistem yang beraneka ragam. XML merupakan kelanjutan dari HTML yang merupakan bahasa standar untuk melacak internet. Sumber Wikipedia ini diambil dari sumber Wikipedia ya. Kemudian yang kedua, XML adalah Extensible Markup Language, adalah sebuah bahasa markup seperti HTML yang didesain untuk menyimpan dan mengantar data. Perbedaannya dengan HTML, XML didesain untuk menyimpan dan membawa data, sedangkan HTML dia tujuannya membaca data. Itu ya. Perbedaan dengan HTML, XML didesain untuk menyimpan dan membawa data, sedangkan HTML didesain untuk menampilkan data atau membaca data. Nama tag pada XML bisa diciptakan sendiri, sedangkan HTML sudah baku ya tagnya ya. Contoh penerapan XML. Ada beberapa contoh penerapan XML dalam pemrograman, yaitu XML digunakan untuk membawa data pada API seperti SOAP. Kedua, XML digunakan untuk membentuk struktur form pada pemrograman desktop seperti Delphi, Lazarus, VB, Kitika, dan lain-lain. XML digunakan untuk membuat layout aplikasi Android. XML bertugas untuk membentuk struktur proyek pada Java yang menggunakan Maven. XML digunakan sebagai format file SVG, doc, dan sebagainya. Ini adalah contoh hasil dari coding XML. Jika kita membuat coding XML, dia akan menampilkan data seperti ini. Data-data ini bisa dipergunakan nanti oleh Android Studio, oleh PHP, bisa diolah sedemikian rupa nanti tampilannya di PHP dari data yang kita buat. Sedangkan codingnya adalah untuk menghasilkan tampilan XML seperti ini. Codingnya adalah seperti ini ya. Nah, itu nanti kita berlatih membuktikan ini bagaimana bisa menghasilkan hasil dari learning XML seperti ini ya. Ya, kita berlatih membuat program dengan menggunakan bahasa XML. Di sini saya menggunakan editor pakai Notepad. Nah, ini Notepad. Jadi dalam bahasa XML dia awalannya adalah memakai version dari XML itu dulu. Version sama dengan 2.0 ya. Lalu encodingnya sama dengan UTF 8. Ini bagian kepala dari program XML ya. Selanjutnya judulnya. Akademik, author, isi dari akademik itu adalah ya, mari belajar.
akademik itu ada mahasiswa, biar enak ya, mahasiswa. Oke, dalam mahasiswa data mahasiswa itu ada mahasiswa, kita tutup juga di sini dengan ini mahasiswa. Kemudian ini ya kita tutup di sini juga ya. Nah di sini NIM ya, NIM 1, 2, 3, 4 misalnya di ini. Oke, situ nama, itu selamat. Akademi tutup di sini ya. Ya, ini kita simpan dengan nama kita di sini ya, mencari di tem sama di SMPP, tapi lihat di doc latihan. Nanti doc ini ada latihan XML, sini aja pakai folder ini ya. Nah, ini namanya akademika.xml. Oke, simpan. Pastiin ininya udah jalan ya. Jalan, kita ke ini browser. Saya pakai Chrome browsernya ya. Kita pakai banyak localhost. Sini akademik tadi ini ya. Nah ini error, berarti ada yang salah ya dalam script ini. Ini salah, kita cek mana salahnya. Nah ini ketinggalan ininya, simpan, kita jalankan lagi, masih error ya. Jurusan guru, nah ini jurusan, jangan tidak salah lagi ya. Kita jalankan. Nah ini sudah benar ya, hasil ini sudah benar. Ini hasilnya yang benar. Oke, kita sudah benar, kita mau nambahkan lagi ya. Misalnya ini mau tambah 2 item lagi ya, kita tinggal kopikan dari blok ini aja ya ke sini ya. Misalnya namanya 2, 3, 5 ya, 3, 5. Namanya
Irfan Surya. Irfan Surya, alamat Banjarbaru. Jurusan Teknik Informatika. Ini menambahkan data di situ. Kita lihat di sini. Nah, tambah ya. Pertemuan berikutnya, bagaimana mengolah data yang dibawa oleh XML ini di dalam PHP ya. PHP mengolahnya sedemikian rupa menjadi sebuah informasi yang lebih menarik daripada tampilan seperti ini itu di PHP ya. Jadi PHP menampilkan data yang dibawakan oleh XML. Oke, sampai di sini dulu. Mudah sekali bukan belajar bahasa XML. XML adalah bukan layout untuk menentukan data Android ya, program di Android mobile. Demikian, jika berkenan silahkan di like atau di subscribe supaya channel ini terus berkembang dan semakin bersemangat untuk mengembangkannya. Dan bila berguna silahkan dibagikan kepada teman-teman kalian.